Hai, perkenalkan nama saya Budianto Wijaya dari NIM 277 dan berasal dari Universitas Prima Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit gangguan metabolik kronis yang disebabkan kadar gula yang tinggi di dalam darah. Pada kondisi ini, tubuh tidak memproduksi insulin dan atau insulin tidak digunakan secara efektif. Ada tipe-tipe diabetes ini. Tipe pertama autoimun. Bayangin saja, sisi kekebalan tubuh menyerang sel pankreas sehingga tubuh tidak dapat memproduksi insulin. Tipe yang kedua adalah yang paling sering terjadi dan sangat umum, yaitu gaya hidup yang tidak sehat serta pola makan yang tidak teratur membuat tubuh mengalami kadar gula yang tinggi dan insulin yang diproduksi pun tidak digunakan secara efektif. Yang terakhir adalah gestasional, yaitu diabetes yang terjadi selama masa kehamilan yang biasanya hilang setelah bayi itu lahir. Namun resikonya tetap bisa terjadi lagi di kemudian hari. Diabetes mellitus dapat memicu kebangkitan radikal bebas, salah satunya adalah ROS, Reactivity Oxygen Species. Bagaimana terbentuknya? Begini, kadar gula yang tinggi memaksa sel untuk menyerap glukosa secara berlebihan, sehingga akibatnya mitokondria yang berada dalam sel harus berusaha keras untuk membakar glukosa menjadi energi. Ketika kewalahan, sistemnya mengalami kebocoran elektron. Elektron inilah yang mengikat oksigen, sehingga terbentuklah ROS, Reactivity Oxygen Species. ROS ini sangat berbahaya. Di pankreas terdapat namanya sel beta pankreas, di mana di dalam beta pankreas terdapat minimnya antioksidan yang membuat ROS sangat mudah membunuh pabrik pembuat insulin, membuat sel mati bunuh diri, apoptosis, sehingga tubuh tidak dapat memproduksi insulin. Tidak hanya di pankreas, namun dapat di jaringan tubuh, seperti memblokir sinyal antara sel insulin dengan sel darah, sehingga terjadinya resistensi insulin. Glukosa menumpuk di darah. Tapi tenang saja, ada pahlawan yang datang membantu kita, yaitu antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa kimia yang melindungi sel-sel dari stres oksidatif dan radikal bebas. Dari pengertiannya saja sudah menjelaskan bahwa dia melindungi sel dari radikal bebas. Mekanisme antioksidan dengan cara mendorongkan elektronnya kepada radikal bebas, sehingga radikal bebas menjadi tetap dan stabil, aman, dan sifat reaktifnya yang rusak itu menghilang. Karena sifat unik inilah, molekul antioksidan itu tetap menjadi stabil dan tidak berubah menjadi radikal bebas. Maka dari itu, jadilah antioksidan. Memberi tidak membuat miskin. Ada banyak sumber yang bisa Anda dapatkan untuk mendapatkan antioksidan. Contohnya seperti ekstogen dan endogen. Ekstogen yang berarti di luar tubuh. Sumbernya seperti makanan, yaitu buah-buahan, kacang-kacangan, atau vitamin E, C, bisa Anda dapatkan. Sementara endogen yang berarti di dalam tubuh, seperti superoxide dismutase, katalase, glutathione, yang dapat membuat antioksidannya secara alami di dalam tubuh. Maka dari itu, konsumsilah gula dalam batas wajarnya. Tidak masalah mengonsumsi gula dengan sekali-sekali. Alangkah baiknya kita mengatur gaya hidup, pola makan, dan seringlah olahraga dengan teratur, sehingga kita dapat membuat gula yang dalam kita konsumsi menjadi energi buat kita. Jangan jadi manis di awal dan pahit di akhir. Layaknya seperti love bombing, hanya manis di awal dan juga pahit di akhir. Namun lebih baik pahit di awal, manis di akhir. Perkenalkan, nama saya Budianto Wijaya dengan NIM 277 dari Universitas Prima Indonesia.
mengatakan terima kasih telah menonton video kami. Maaf jika ada salah kata. Bila ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman dan orang tua. Terima kasih dan see you next time. Bye.